Oke, jadi menurut saya yang pertama itu adalah kostum ya. Kenapa kostum nih? Pertama saya jelasin dulu mengenai kostumnya ya. Kostum yang dikenakan itu harus sesuai dengan tema musik dan karakter tariannya. Dan kostum yang dikenakan itu harus meningkatkan dan menambah penampilan pedansa-pedansanya serta tidak mengganggu gerakan dari kaki, tangan, dan tubuh pedansanya. Oke, kostum ini harus keren banget ya. Dalam artian benar-benar harus total gitu ya. Dalam arti gimana jelasinnya? Harus spektakuler gitu ya. Karena kostum ini adalah yang pertama kali dilihat oleh penonton dan juri ketika pedansa atau ketika grup ini mau tampil ya. Berbeda dengan kompetisi individual ya, seorang pedansa individual itu dinilai ketika mereka masih berada di luar lantai dansa ya. Ketika mereka masuk ke lantai dansa ya, sebelum musik dimulai itu pedansa-pedansa itu sudah dinilai oleh jurinya ya, bagaimana mereka berjalan, gimana mereka karakter mereka, penampilannya mereka dan sebagainya. Berbeda dengan grup, penilaiannya dimulai dari tampilan kostumnya duluan ya, ketika mereka berada di posisi sebelum tarian itu dimulai. Yang kedua ya, yang kedua adalah ya, bagian kedua adalah koreografi ya. Yang dimaksud koreografi di sini adalah susunan langkah-langkah dan gerakan yang dikerjakan sesuai dengan tarian yang telah ditentukan sesuai dengan koreografi yang tertulis di step sheet. Ya, oke. Tapi jujur saja ya, kemungkinan banyak juri yang mempunyai pendapat yang sama dengan saya. Bahwa kemungkinannya atau kenyataannya hampir hampir semua peserta yang mengikuti kompetisi itu pasti sudah hafal koreografi atau tariannya. Dari itu, saya tidak terlalu memfokuskan penilaian terhadap kriteria ini. Lebih dari itu, menari atau dancing is more than just stepping or moving your feet. Dan yang berikutnya atau yang ketiga ya, adalah foundation atau fundamental ya, fundamental. Oke, foundation atau fundamental ini adalah aspek teknik ya, yang jika dijelaskan secara detail maka akan memerlukan waktu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, atau 8 jam, mungkin lebih ya. Oke, tapi dapat saya jelaskan secara singkat saja ya. Yang termasuk ke dalam penilaian ini adalah ya, pertama adalah timing ya. Timing itu stepping to the correct beat of the music ya. Lalu yang kedua adalah musicality. Nah, ini saya sempat sempat berbeda pendapat mengenai musicality ya dengan salah seorang pedansa instruktur coach yang terkenal ya dari Jakarta ya, namanya Koal ya, nggak masalah ya. Oke, saya jelasin kali ini musicality ya, tapi secara singkat ya. Oke, musicality adalah the ability to follow the rhythm and tempo of the music ya. Oke, itu secara singkatnya aja deh ya. Untuk penjelasan detailnya nanti bisa tanya ke coach atau bisa ikut fundamental course gitu ya. Oke, lalu yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah footwork ya. Footwork itu secara singkatnya adalah foot action and position ya. Detailnya juga kalau dijelaskan akan panjang ya. Dan yang keempat adalah motion ya. Motion udah sempat saya jelaskan di video sebelumnya, adalah gerakan ya, gerak badan daripada pedansa yang dapat dilihat oleh penonton atau audiens ya. Oke, itu pada bagian yang fundamental atau foundation secara singkat seperti itu. Dan yang keempat ya, dan yang keempat. Oke, itu adalah synchronization ya, synchronization ya. Oke, penjelasannya atau definisinya kurang lebih seperti ini nih. Identical movement pattern among dancer in a group dancing ya. Atau dengan kata lain adalah gerakan yang sama antara dua atau banyak orang di waktu yang bersamaan. Ya, jadi kuncinya synchronization ini ya, itu harus extremely precious ya. Dalam arti itu harus benar-benar sama banget ya
dari segi timing, gerakannya. Kalau saya ibaratkan ya, sinkronisasi yang baik itu adalah jika ada 5 pedansa ya, 5 pedansa itu ya, lima-limanya itu seperti bayangan aja ya, seperti satu orang menari ya, satu orang menari dengan 4 bayangan ya. Jadi kalau bisa sih ya, kalau bisa tinggi badannya sama, ukuran badannya juga sama gitu ya. Terus groomingnya ya, hairdo, makeupnya sama, dan terutama gerakan langkah kakinya ya, lebarnya gitu ya, cepatnya, timingnya sama. Terus gerakan tangannya juga kalau misalnya lurus ke samping, semuanya tuh benar-benar lurus ke samping gitu ya. Kalau misalnya naik ke atas, benar-benar naik ke atas semuanya. Ya pokoknya harus benar-benar seperti 5 itu seperti satu gitu ya, 5 orang atau 6 orang atau 7 orang itu, tapi terlihat seperti satu orang yang menari. Itu kuncinya sinkronisasi yang baik. Dan yang terakhir atau yang kelima ya, itu adalah performance and stamina ya. Oke. Di antaranya aja ya, saya sebutin ya, di antaranya aja adalah ya, di antara performance dan stamina ya. Performance maksudnya di antara performance itu ya adalah satu, floor craft ya, floor craft atau kemampuan untuk menggunakan panggung atau lantai dansa untuk menciptakan variasi dan blocking yang menarik. Lalu yang kedua, movement ya. Berbeda dengan motion ya, ini movement ya. Yaitu kerapian gerak dan langkah ketika menari dan membuat variasi dan blocking. Lanjut, yang ketiga adalah spektakel ya. Spektakel itu yaitu kemampuan grup untuk membuat juri tercengang ya. Sesuatu yang dilakukan oleh grup ya, yang tidak dilakukan oleh grup lain, sehingga membuat penonton itu berdecak kagum ya, atau menyatakan wow gitu ya. Malah sebagian mungkin akan bertepuk tangan ya, tapi tepuk tangan bisa dikesampingkan ya. Kita bisa melihat kalau kejadian itu sangat spektakuler itu dari raut wajah penonton udah kelihatan ya. Dan juri juga biasanya bisa dilihat dari raut wajah juri ya. Sehingga juri itu mau menonton hingga performance-nya berakhir. Dan stamina. Sekarang mengenai stamina, yaitu yang dimaksud stamina adalah kemampuan untuk menjaga energi level dari awal hingga akhir performance. Sehingga penampilannya di tengah-tengah ya, dan di akhir tarian sama baiknya ketika di awal tarian. Ya. Jadi jangan hanya di awalnya bagus ya, power, nanti pas sudah tengah-tengah dan akhirnya mulai menurun ya. Itu dia ya. Jadi semuanya harus diperhatikan baik-baik. Oke, itu dia 1 sampai dengan 5 kriteria penilaian dalam line dance kompetisi grup. Moga-moga bermanfaat. Jika ada juri line dance atau pedansa expert yang mempunyai pendapat lain, harap tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.